Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, dan waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan pembaptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berlekuk-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil awalnya itu banyak nama yang diungkapkan. Ada nama kaisarnya siapa, Tiberius, lalu gubernur di situ siapa, Pontius Pilatus, rajanya siapa, di sana ada Herodes, saudaranya Filipus rajanya, dan juga Lisanias itu ada raja wilayah Abilene, segala macam itu. Untuk mengungkapkan apa? Sebetulnya mengungkapkan bahwa kisah ini itu bukan rekaan, bukan impian atau pikiran manusia, tetapi ini adalah sejarah. Kehadiran Tuhan itu dimulai dengan satu yang ada dalam sejarah. Karena kalau sejarah kan orang kan selalu akan bertanya, zaman kapan? Nah, ada zamannya. Zaman kaisarnya ini, zaman gubernurnya ini, zaman raja yang ada di daerah Galilea ini namanya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ternyata kehadiran Yohanes Pembaptis ini itu bukanlah rekaan manusia belaka, bukan sekedar rekaan penulis Injil untuk ngebak-ngebaki tulisan Injil, enggak. Nah, itu Bapak, Saudara, sekasih dalam Tuhan. Kalau demikian, pesan ini mau mengatakan apa? Bahwa yang disiapkan oleh Yohanes Pembaptis ini juga bukan rekaan, juga bukan karangan manusiawi, tetapi juga sejarah. Yang disiapkan juga adalah sejarah itu. Di dalam diri manusia hidup ada yang namanya Mesias ternyata. Nah, ini juga sejarah. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, ini catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua, Yohanes Pembaptis itu memulai karyanya untuk menyiapkan karya dari Tuhan. Karya dari Tuhan, ya. Bukan kelahiran Tuhan, tetapi karya Tuhan. Sebelum Tuhan berkarya, Yohanes Pembaptis ini memulai karyanya. Dan karya yang nanti menghubungkan antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus adalah baptisan Yesus. Ini yang menghubungkan di situ nanti. Nah, tetapi Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan tujuan, yakni pengampunan dosa. Tujuannya adalah pengampunan dosa, bukan menjadikan orang itu menjadi Kristen, bukan.
bukan pula menjadikan orang itu menjadi pengikut Tuhan, bukan, tetapi untuk pengampunan dosa. Nah, ibu bapak saudara sekasih dalam Tuhan, nanti akhirnya baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini akan menjadi praktek yang dilakukan oleh orang-orang Kristiani. Pertama, memang tujuannya untuk pengampunan dosa. Yang kedua, menjadi tanda bahwa orang ini adalah pengikut Tuhan. Nanti pada saat itu diambil alih oleh para rasul sebagai tanda bahwa orang ini masuk menjadi pengikut Tuhan. Tandanya baptisan ini. Jadi menggunakan cara yang sudah ada zaman itu. Maka baptisan kita, baptisan orang Katolik, baptisan orang Kristiani, ini bukan hal yang baru sebetulnya di dalam tradisi orang Yahudi. Tetapi sudah mengambil, paling tidak gereja mengambil tradisi yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam sejarah juga, dari arkeologi juga ditemukan Yohanes Pembaptis membaptis orang ini juga sudah istilahnya itu dilakukan terlebih dahulu oleh orang-orang yang melakukan kegiatan menjadi semacam dalam tanda kutip sekte tersendiri dalam kelompok orang Yahudi, yakni misalnya orang Eseni. Dia juga membaptis orang terlebih dahulu untuk menjadi kelompoknya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ternyata dalam kelompok orang-orang Yahudi ada banyak sekali istilahnya itu kelompok-kelompok. Ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki. Paling tidak yang kita kenali kan itu. Saduki, Farisi, ada orang Herodian kadangkala. Tetapi ternyata isinya kelompok yang pernah diikuti oleh Yohanes Pembaptis. Ada kelompok Eseni itu. Tetapi Yohanes Pembaptis mengadakan pembaharuan. Pembaharuannya apa? Pembaharuannya adalah dia menyiapkan orang untuk siap mendengarkan Mesias. Kalau Eseni itu sebetulnya adalah kelompok yang minggir, tidak melakukan kegiatan di Yerusalem karena orang Eseni tidak mau mengakui orang-orang Saduki sebagai imam-imam bait Allah. Karena mereka orang-orang Eseni tetap punya keyakinan bahwa hanya keturunan atau suku dari Musa yang mempunyai hak untuk menjadi para imam. Ini sejarahnya, ibu bapak, saudara sekasih. Orang ngerti iki yora popo, nggak akan mempengaruhi dosa. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata tradisi yang kita lakukan ini itu tidak artinya tidak sesuatu yang muncul begitu saja, tapi kita mengambil tradisi yang sudah ada. Baik, pertobatan sekarang yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah pengampunan dosa itu atau pertobatan. Tujuannya apa? Pertobatan itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya Tuhan bisa diterima oleh orang itu. Orang itu harus terlebih dahulu bersih dirinya untuk bisa menerima Tuhan. Lalu selain itu juga meratakan jalan supaya tetap rata, lurus. Supaya jalan Tuhan itu lurus masuk dalam hati kita dan perjalanan kita pun juga bisa lurus menuju kepada kehendak Allah. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, ini juga paham mengenai pengampunan dosa ini juga tetap tadi saya katakan kita ambil juga dalam praktek orang dibaptis. Maka kalau ada orang yang mau dibaptis, tidak perlu pengakuan dosa. Karena dengan baptisan itu seluruh dosa yang dilakukan sampai sebelum baptisan itu akan terhapuskan. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebelum dibaptis orang harus mengaku dosa, nggak perlu. Kenapa? Karena baptisan itu juga menjadikan orang itu dihapus seluruh dosanya. Lalu karena dihapus dosanya,
lalu menjadi anak-anak Allah. Itu pemahaman kita. Ya, ibu bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Maka di sini kita bisa melihat ada sesuatu dalam baptisan yang itu. Kalau sekarang kita melihat, kalau baptisan dulu yang pembaptis itu kan di sungai yang mengalir, lalu orang itu pokoknya yang penting adalah dahi ini itu basah. Bukan badannya yang basah, tetapi dahinya yang basah. Ya. Yang penting dalam pembaptisan adalah ini dahinya yang basah. Kita membayangkan kalau itu orang sepuh pun itu tetap kudu diblebeke. Bayi pun itu kudu diblebeke. Nah, ibu bapak, saudara terkasih. Tetapi kenapa dalam gereja Katolik tidak menggunakan baptisan seperti itu? Baptisan selam kalau orang zaman sekarang menyebut, ya, walaupun itu sebetulnya baptisan itu aja, tapi orang menyebut baptisan selam. Kenapa tidak dilakukan? Ibu bapak, itu untuk menjaga panggilan kami, untuk menjaga panggilan para romo. Coba kita bayangkan kalau yang dibaptis itu perempuan, isih nom meneh, ayu meneh, gitu ya, terus dibaptis dengan selam, pakai pakaian putih kan? Pakai pakaian putih, lalu masuk di situ, diblebeke, nanti ping telu toh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Terus dia berdiri keluar dari kolam itu, romone domblong karena melihat apa? Baju dari orang yang dibaptis itu kan lengket kabeh. Jadi awake dari umat itu bisa terlihat jelas kan? Nah, maka mata Romo menjadi mesum. Ternodai. Nah, kenapa tidak pakai itu? Karena yang penting adalah dahinya basah, tapi dengan air yang mengalir ya, dengan air yang mengalir. Jadi tidak bisa diperciki, itu tidak sah. Yaitu. Maka ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan, itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Ya. Tetapi sebelum dibaptis, kalau dalam tradisi kita selalu dimulai dengan penandaan salib di dahi orang tersebut dengan minyak katekumenan. Ini menjadi tanda apa? Orang ini itu dikuduskan terlebih dahulu. Ada semacam ini loh, eksorsis kecil. Eksorsis kecil apa? Sebelum orang ini dibaptis, orang itu haruslah menjadi orang yang kudus terlebih dahulu, dikuduskan supaya setan lumosik gitu. Maka ada semacam itu menjadi semacam simbol, semacam eksorsis kecil paling tidak. Kalau eksorsis agung, eksorsis besar itu harus dilakukan oleh romo yang ditunjuk oleh Bapak Uskup untuk melakukan eksorsis. Kalau ini semua imam bisa gitu. Jadi ada tanda itu dengan tanda salib itu untuk supaya orang ini suci lebih dahulu, baru orang itu dibaptis, lalu nanti dimeterai dengan minyak krisma, menjadi meterai. Orang ini itu layak untuk dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang disebut dengan anak-anak Allah. Ini tradisi liturginya seperti itu. Sehingga kalau panjenengan membaca liturgi itu, lalu melihat bahwa oh ternyata memang pada awalnya gereja melakukan pembaptisan dalam rangka untuk menyiapkan Tuhan supaya Tuhan secara paripurna mengajar orang tersebut secara pribadi pula. Jadi setelah dibaptis orang masuk dalam kelompok gereja, di sana diharapkan orang itu mampu menangkap pengajaran Tuhan secara langsung. Kenapa? Karena orang itu sudah menerima kesatuan dengan Kristus pula melalui komuni. Dan itu diharapkan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya menuntun kita untuk bisa melakukan sesuatu yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa oh ternyata kita tidak dibiarkan begitu saja. Oh,
baptis ditandai dengan baptis itu menjadi masuk di situ, enggak, tetapi kita juga diajarkan langsung oleh Tuhan untuk menyiapkan diri ini supaya nanti pada saat kita dipanggil ketemu tatap muka dengan muka, kita bisa mengatakan, "Nggih Gusti, kawula nderek panjenengan mulya wonten ing swarga noko," gitu. Ada sesuatu hal. Jadi sebelum kita berhadapan muka dengan Tuhan, kita menyiapkan diri kita. Sehingga setelah dibaptis, orang itu diharapkan mampu untuk mengumpulkan bekal supaya layak, pantas hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah. Maka sekarang, sebelum kita merayakan Natal, gereja pewartaannya dalam minggu pertama kemarin dengan minggu sekarang sebetulnya mau menyiapkan diri kita supaya kita bisa menerima kehadiran Tuhan secara pribadi. Kehadiran Tuhan yang macam apa? Ya kehadiran Tuhan dalam kematian kita masing-masing. Maka ibu, bapak, saudara kasih, mari kita berusaha untuk bertobat kalau kita masih misalnya itu melakukan dosa yang tampak nyata ada di depan kita. Mari kita menghentikan itu. Kita menggantikan dengan sesuatu yang bermartabat di hadapan Tuhan. Sehingga kita layak, pantas untuk memperbaharui diri, kita menyambut kehadiran Tuhan. Dan kita pun juga akan dimuliakan oleh Tuhan dalam kerajaannya. Selamat merenungkan.